Kembali lagi bersama gua Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Apa kabar kalian para pejuang? Semoga hari ini kalian tetap baik-baik saja dan masih tetap sehat selalu. Dan untuk pembahasan podcast gue kali ini, gue ingin sedikit basa-basi dulu di awal. Jadi semoga kalian nggak bosen dengerin basa-basi gue, biar durasinya juga agak panjang ya kan. Jadi pembahasan kali ini tuh terinspirasi ketika gue lagi gabut mengecek-ngecek tulisan-tulisan gue di catatan HP, di HP tulisan-tulisan gue yang gue catat di HP. Gue tuh kan dari lulus kuliah kalau nggak salah ya, gue tuh udah punya hobi banget nulis kata-kata. Kadang tuh ada kata-kata yang gue tulis di laptop, ada juga catatan-catatan yang emang gue tulis di HP ketika gue lagi nggak memegang laptop. Nah, catatan di HP ini, karena gue sering gonta-ganti HP mulu dari dulu ya, jadi ya pada hilang catatan-catatan dari semenjak lulus kuliah itu udah pada hilang semua catatannya. Sampai gue harus bikin catatan-catatan yang lain. Nah, catatan di HP ini karena gue sering gonta-ganti HP mulu pas dulu itu, pas semenjak lulus kuliah gue udah ganti HP berapa kali ya, 2 atau 3 kali gitu. Jadi ya pada hilang semua catatan yang udah gue punya. Sampai gue harus bikin catatan-catatan yang lainnya lagi, yang baru lagi. Dan catatan ini tuh nggak gue catat setiap saat, cuma gue catat di momen-momen tertentu aja. Momen dimana perasaan gue tuh lebih dari perasaan yang biasanya gue rasakan. Ya gimana tuh contohnya tuh? Contohnya dong. Misalkan gue lagi seneng, berarti ketika gue merasakan lebih dari itu, berarti ada versi seneng pakai banget. Nah, kalau gue sedih, berarti ada sedih pakai banget, sedih banget. Nah, di momen-momen yang pakai banget itulah, itu tuh biasanya jadi sebuah momen dimana inspirasi tuh datang dengan bergerombolan gitu, dengan begitu banyaknya inspirasi itu datang ketika gue merasakan perasaan yang lebih dari yang biasanya gue rasakan. Nah begitu, kayak gue bisa mengetikkan banyak kata hanya dalam waktu 10 menit lebih, atau gue bisa fokus ngetik kata-kata yang ada di otak gue, fokus nyatet di HP sampai tulisan itu benar-benar selesai dan gak akan berhenti kalau tulisan itu belum kelar. Dan semua kata-kata yang gue pengen ungkapin itu ya keluar aja semua gitu. Nah itulah, jadi kayak seolah tuh tulisan itu adalah tempat pelampiasan gua ketika gua sedang merasakan sesuatu yang teramat sangat. Wih, gila, dalam nggak tuh? Dalam nggak? Sesuatu yang gue rasakan pakai banget, gue bahagia banget, gue pun akan nulis. Bahkan ketika gue udah marah pakai banget, gue juga bakal nulis. Jadi gue akan menulis sebuah catatan di HP gue yang judulnya tuh berupa cuma tanggal aja gitu, yang gue bahkan nggak nyiapin judulnya apa. Gue cuman nyiapin itu sebenarnya ya tulisannya itu isinya apa. Gue nggak mentingin judul mah bisa nanti, yang penting tulisan gue selesai dulu, begitu gue mah. Jadi makanya judulnya biasanya gue tuliskan berupa tanggal saat dimana gue mencatat itu. Jadi kalau misalkan sekarang itu tanggal 9, gue ngerekam ini tanggal 9 Juni
Jadi kalau misalkan gue lagi merasakan sesuatu di tanggal ini, gue akan menulis itu dengan menuliskan judulnya itu ya 9 Juni 2020, begitu contohnya. Dan isinya ya banyak, isinya itu bisa ya berupa tadi kesedihan kalau misalkan gue lagi sedih banget, kebahagiaan di saat gue lagi bahagia banget, atau tentang emosi yang bisa gue salurkan di tulisan itu, atau gue sedang terinspirasi karena melihat sesuatu. Jadi ya gue di saat merasakan semua itu, gue tidak ingin, atau sebisa mungkin gue tidak ingin melampiaskan pada orang lain. Wah, tapi gue pengen semua itu tetap bisa terlampiaskan atau tersalurkan. Semua emosi berlebih itu kan tetap butuh wadah, butuh tempat untuk disampaikan atau disalurkan. Makanya gue memilih alternatifnya, yaitu dengan cara menulis. Gue bukanlah orang yang belajar dengan detail tentang tata cara menulis itu seperti apa atau bagaimana. Bahkan gue tidak belajar lebih jauh tentang kiasan makna atau frasa atau corak bahasa yang biasa digunakan oleh para penulis yang sudah profesional di bidangnya, yang udah emang ahlinya dalam hal menulis. Gue tuh menulis cuma kayak ungkapan rasa aja. Apa yang dikatakan hati ya itu yang gue tulis. Kadang tulisan gue pun bisa berupa perdebatan antara hati dan logika. Jadi ya tulisan gue ya seperti yang nanti akan kalian dengar setelah perbasa-basian ini ya pastinya. Karena podcast gue kali ini gue ingin membacakan salah satu catatan gue yang sudah lampau yang baru gue buka lagi karena gabut tadi itu. Lampau udah kayak fosil, ya kan, fosil dinosaurus. Aduh. Jadi gue akan membacakan sebuah catatan yang dimana judul catatan itu tuh sebenarnya bukan setelah perpisahan. Kan ini podcast gue ini gue kasih judul setelah perpisahan. Judul itu yang aslinya itu yaitu tanggal itu, dan tanggal catatan itu dibuat adalah tanggal 4 Agustus 2019, setahun yang lalu. Catatan itu tercipta dari sebuah hubungan yang berakhir dengan tidak baik-baik saja. Hubungan yang terlalu banyak drama di dalamnya. Hubungan yang terlihat bahagia, nyatanya hanya menyisakan luka. Wah. Baiklah, itu tadi cukup untuk basa-basinya. Jadi selamat mendengarkan tulisannya yang akan gue bacakan sendiri. Mohon maaf jika intonasi atau nada-nadanya kurang pas atau kurang enak didengar ya. Namanya juga amatir. Gue nulis aja, bacain aja, udah. Gak peduli nadanya bener apa enggak, gak peduli tulisannya bener apa enggak, udah bodo amat lah. Ya gitulah ya. Gue mulai nih. Catatan 4 Agustus 2019 yang akhirnya gue beri judul setelah perpisahan. Kamu tahu apa yang terjadi setelah perpisahan kita kemarin? Mereka bilang, kamu terlalu jahat untuk seorang wanita. Dan mereka pun bilang, aku terlalu bodoh karena begitu baik terhadapmu. Setelah apa yang kamu lakukan padaku, mereka tak pernah menyangka aku bisa sebodoh ini karena cinta. Menjadi bodoh karena mengabaikan kata-kata mereka yang begitu peduli padaku. Peduli padaku yang bahkan menganggap bahwa kamu adalah kebenaran yang harus aku percaya tanpa kesalahan sedikit pun. Mereka pun tak pernah menduga
kamu setega itu untuk memanfaatkan hati tulus seorang lelaki. Mungkin saat ini kamu tak peduli bagaimana sudut pandang mereka terhadap perpisahan kita. Kamu acuh, ya, kamu terlalu acuh. Memang benar saat kamu menjelaskan bahwa kamu punya duniamu sendiri yang tidak sama dengan duniaku saat ini. Kenyataannya memang benar bahwa dunia kita memang tak pernah sama. Kamu dengan kesibukanmu memikirkan masa lalu, sementara aku dengan kesibukanku menata masa depan bersamamu. Ya, kamu yang saat itu aku prioritaskan. Kamu sendiri yang menjelaskan dengan begitu yakinnya betapa berbedanya kita. Hanya saja, sepertinya aku terlambat untuk menyadarinya. Aku terlambat untuk mengambil keputusan bahwa semua itu adalah kesalahan. Aku bertahan dengan keyakinan bahwa kamu tidak sejahat yang mereka pikirkan. Di saat itu pun, aku masih terus berbohong pada hati. Sekarang coba kamu rasakan. Dan coba kamu pikirkan kembali. Apa semua penjelasanmu itu beralasan? Apa semua kekecewaanmu itu padaku beralasan? Apa semua kesalahan yang kamu tunjukkan itu benar adanya? Atau semua itu hanya rekayasa dari usahamu untuk mencoba pergi dariku? Coba kamu jelaskan. Apa aku memang seburuk itu di matamu? Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat, mereka yang paling keras berjuang, justru merekalah yang sangat amat terluka? Kata-kata itu benar adanya. Karena aku merasakannya saat ini. Dan sepertinya memang hanya aku yang merasakannya. Kamu jelas tidak akan tahu bagaimana rasanya. Karena bagaimana mungkin kamu merasakannya jika hatimu tidak berjuang sekeras yang aku lakukan. Setidaknya sampai akhir perpisahan kita, aku tidak pernah menyakitimu secara sadarku. Setidaknya, sampai akhir perpisahan kita, aku sudah berjuang semampuku untuk membuktikan perasaan tulusku padamu. Setidaknya, sampai akhir perpisahan kita, kamu tidak terluka olehku. Terluka oleh caraku mencintaimu. Karena saat ini, hanya itu yang bisa aku banggakan sebagai kenangan terakhir atas cinta yang mereka sebut sebuah ketulusan. Sekarang semua kisah kita telah usai. Kisah kita yang menurutmu biasa saja itu pun telah tiada. Dan kamu pun terbebas dari tanggung jawabmu untuk menjaga hatiku. Kini aku hanya bisa mendoakanmu agar kamu bisa melanjutkan bahagia. Berdoa agar kelak tak ada lagi hati yang patah karena semua usahanya kamu anggap salah. Berdoa agar kelak tak ada lagi hati yang kecewa karena semua yang ia lakukan tak pernah cukup untuk membuatmu bahagia. Dan jika ada yang bertanya perihal menyesal padaku, aku akan menjawab dengan jelas bahwa aku tidak akan pernah menyesal. Aku justru bersyukur darimu. Aku belajar banyak hal.
Salah satunya perihal keikhlasan. Dan jika ada yang bertanya padaku perihal apakah aku kecewa, aku pun akan menjawab dengan jelas, ya, aku kecewa. Aku tidak bisa berbohong dengan berkata aku baik-baik saja. Setelah semua luka itu, bagaimana mungkin aku bisa berkata aku baik-baik saja? Kecewa, benar-benar sangat kecewa. Aku bisa dengan jelas menjabarkan beberapa poin tentang mengapa aku kecewa. Tapi aku rasa itu tidak perlu. Karena untuk apa? Untuk apa menguak luka yang telah aku coba sembuhkan? Ungkapan kecewa saja aku rasa cukup untuk menjawabnya. Tidak perlu menjelaskannya sedetail mungkin. Karena luka itu ada agar kita berusaha untuk menyembuhkannya, bukan malah menjelaskan tentang mengapa luka itu bisa tercipta. Kemudian, apakah aku jera untuk jatuh cinta lagi? Pertanyaan lucu macam apa itu? Aku tidak akan pernah jera untuk terus merasakan jatuh cinta. Aku yakin hati adalah sebuah rasa yang memiliki perasaan yang begitu kuat. Mampu menampung rasa dengan begitu hebatnya. Sehingga hati tak akan pernah mengenal kata jera untuk terus merasakan jatuh cinta. Jadi lebih baik melanjutkan hati yang ingin terus merasakan cinta ketimbang galau merana dalam luka. Hati tidak selemah itu untuk merasakan nikmat dalam kecewa. Tadinya aku ingin menggunakan kata-kata yang aku buat ini untuk menyindirmu dalam sebuah story, snapgram, ataupun snap WhatsApp. Tapi aku lupa kalau ternyata kamu adalah orang yang tidak terlalu peka dengan kode atau sindiran yang ditujukan padamu. Makanya aku urungkan niatku untuk membuat story tentang catatan ini. Lebih baik aku catat saja sebagai sebuah kenangan. Karena ingin diposting pun tulisanku terlalu panjang untuk sebuah status. Jadi intinya dari catatan ini adalah untuk mengingatkanku bahwa pernah ada bahagia dan juga kecewa yang tercipta karena kamu. Catatan 4 Agustus 2019 yang berjudul Setelah Perpisahan, ditulis oleh Vicky dan dibacakan kembali di Pejuang Podcast. Gile, gimana tulisan gue? Kasih rating lah. Ya itu tadi catatan tulisan yang gue buat sendiri. Aduh, gue merinding baca ini. Bergetar seluruh jiwa dan raga. Waduh. Gue nggak nyangka gue bisa nulis sepanjang itu loh. Gokil lah. Emang ya kalau merasakan sesuatu lebih dari apa yang biasa kita rasakan itu benar-benar sesuatu yang wah banget kalau dijadikan inspirasi. Jadi ya itu dulu aja sih podcast gue kali ini. Mungkin untuk kalian yang punya catatan yang ingin gue bacakan, bisa kalian DM gue untuk gue bacakan tulisan kalian. Mungkin kalian malu atau gimana. Gue juga kalau misalkan kalian ingin gue bacakan, gue juga mohon maaf kalau gue membacakannya tidak begitu bagus. Tapi setidaknya gue berusaha untuk menyampaikan perasaan kalian kepada
orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang mungkin akan merasakan hal yang sama. Iya. Jadi buat kalian yang punya catatan yang ingin gue bacakan atau berbagi cerita juga ke gue, boleh DM gue via Instagram di @acmatrofiki atau bisa via Twitter juga di @pejuangpodcast. Terus buat kalian yang nonton di YouTube, bisa di subscribe channel YouTube gue di @acmatrofiki Arwin. Kalian juga bisa tulis komentar kalian di situ. Kalian juga bisa share kalau menurut kalian layak untuk di share, atau bisa kalian like atau bisa di dislike juga nggak apa-apa. Jadi ya segitu dulu aja podcast dari gua, dan terima kasih. Ciao.